Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa husnal khitam 'inda intiha'il ajal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala sayyiduna al-imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi wa ulumis salihin amin. Wa amma ar-riya'u, adapun riya, huwa syirkul khafi, maka yaitu adapun riya asyirkul khafiyyu, yaitu syirik yang samar. Artinya tidak semata karena Allah. Ada tujuan lain, keinginan lain, maksud lain daripada amal yang diperbuat. Kalau yang karena Allah itu tidak ada kaitannya dengan riya alias asyirkil khafi. Wa huwa ahadus syirkain. Adapun riya yaitu salah satunya dua syirik. Asyirkul akbar, yaitu menyekutukan Allah. Asyirkul khafi, yaitu riya, kita berbuat tidak karena Allah. Rugi. Maka kita harus selalu belajar dan berusaha meluruskan niat kita, amal kita hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Wadhalika talabukal manzilata fi qulubin nas. Adapun itu riya, talabuka yaitu mencarimu, al-manzilata akan kedudukan, fi qulubin nas, di hati manusia, litanala bihil jah wal hishmata, supaya memperoleh kamu bihi dengan talab al-jaha wal hishmah, akan pangkat, wal hishmata, dan pujian khusus atau perlakuan khusus. Jadi kita cari kedudukan, cari aleman, cari pujian, cari kata orang sekarang itu cari posisi dengan menggunakan amal kita. Naudzubillah. Wa hubbul jahi minal hawal muttaba' al-muhlik. Adapun cinta kekuasaan yaitu sebagian daripada nafsu yang diikuti, al-muhlik, yang mencelakakan atau menghancurkan. Jadi hubbul jah, kata Sayyidina Imam Al-Ghazali, di antara sesuatu yang bersifat nafsu yang diikuti, yang bisa menghancurkan orangnya. Jadi bagaimana kalau orang itu harus ada yang jadi presiden, harus ada yang jadi menteri, harus ada yang menjadi wakil rakyat. Kalau memang kita cari akhirat, ya kita niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melayani negara, bangsa, dan rakyat. Tujuannya bukan untuk mencari zakharifud dunia, keindahan-keindahan dunia. Tujuannya bukan untuk mencari tahta, bukan mencari aleman dan pujian serta posisi, tapi niatkan karena untuk mengabdi kepada rakyat, bangsa, negara, wabil khusus kalau kita umat Islam ingin ikut andil menjaga agama dalam pemerintahan. Jadi memang niat itu sangat perlu, niat itu sangat penting. Wa fihi halaka aktsarun nas, dan yaitu di dalam hubbul jah, halaka, hancur atau celaka, aktsarun nas, siapa paling banyaknya manusia. Fama halakan nas illan nas, maka tidak menghancurkan akan manusia kecuali manusia. Jadi
di sini mohon maaf, wa fihi dikembalikan kepada riya saja. Dan yaitu lam riya halaka aktsarun nas. Celaka siapa? Banyak manusia. Paling banyaknya manusia. Fama halakan nas illan nas, maka tidak mencelakakan akan manusia kecuali manusia. Artinya kalau kita beramal, berbuat hanya karena sesama manusia, maka ingat kaidah ini bahwa manusia hancur karena manusia. Manusia hancur karena manusia ketika amal kita itu tidak karena Allah, tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, maka akan sia-sia, bahkan akan balik memukul kita, menyiksa kita, naudzubillah. Walau ansafa aktsarun nas, dan seandainya ansafah adil aktsarun nas, siapa paling banyaknya manusia, la'alimu, kalau mau adil kepada dirinya sendiri, la'alimu maka sungguh tahu mereka, anna aktsarana anna aktsara ma hum fihi minal ulum wal ibadat fadlan an amalil adat laisa yahmiluhum 'alaiha illa mura'atun nas. Akan sungguhnya paling banyaknya perkara, hum yang adapun ya aktsarun nas fihi, yaitu ada mamma, fihi yaitu ada di lamma, minal ulum, nyatanya dari banyak-banyak ilmu, wal ibadat dan banyak-banyak ibadah, fadlan hal lebih an amalil adat dari perbuatan-perbuatan adat, kebiasaan, laisa tiada yahmiluhum yaitu membawa hum akan aktsarun nas illa mura'atun nas, kecuali menjaga manusia. Jadi amal, ilmu itu kalau kita mau berlaku adil kepada diri kita sendiri, di samping memang kebiasaan adat yang memang kita sudah pelajari dari orang-orang sebelum kita, maka hendaknya itu semua menjadi pelajaran tersendiri kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini harus punya tujuan yang pasti, yaitu kepada Allah SWT, karena Allah SWT harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya muhbitatul a'mal. Wa hiya muhbitatul a'mal. Adapun mura'atun nas, penjagaan manusia, yaitu menggugurkan akan banyak-banyak amal. Jadi jangan sampai kita ini beramal hanya karena sesama manusia. Hatta warada fil akhbar, sehingga datang di dalam banyak-banyak hadis. Apa lafaz inna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamah ilan nar. Sungguhnya orang yang mati syahid, yu'maru yaitu diperintah bihi dengan syahid, yaumal qiyamah di hari kiamat, ilan nar ke neraka. Fayaqulu maka berkata syahid, ya Rabb, oh Tuhanku, ustushhidtu mati syahid aku fi sabilik di jalanmu. Fayaqulu maka berkata Allah, aratta ayyuqal, ingin kamu akan dikatakan apa lafaz innaka syuja, sungguhnya kamu yaitu berani. Waqad qila dalik, dan sungguh dikatakan apa itu innaka syuja. Wa dzalika ajruk, adapun itu qaul, ajruk yaitu pahalamu. Jadi dalam hadis ini diterangkan bahwa di hari kiamat nanti akan ada orang yang mati syahid, mati dalam peperangan, malah tidak disuruh masuk ke surga tapi disuruh masuk ke neraka. Orang itu kritik, matur kepada Allah, ya Allah, aku mati di jalanmu. Kata Allah, iya tapi kamu itu bukan karena aku, bukan li'ilai kalimatillah, tapi kamu berperang itu supaya kamu dikatakan sebagai pemberani. Maka karena keinginanmu ingin dikatakan pemberani, itu sudah tertulis dalam sejarah, dikatakan oleh orang-orang bahwa kamu adalah pemberani, maka itulah pahalamu, itulah balasanmu. Jadi apa-apa itu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika, dan seperti itu, yuqal akan dikatakan, lil alim bagi orang yang alim, wal haj dan orang haji, wal ghazi dan orang yang berperang, wal qari dan orang yang baca Al-Quran. Di dalam hadis lain juga banyak diriwayatkan tentang kalimatnya Imam Ghazali ini, bahwa orang alim yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala,
yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika minta kepada Allah nanti di akhirat, minta pahala ilmunya yang disampaikan, maka Allah akan mengatakan, kamu itu kan tujuan mencari ilmu sehingga kamu menjadi alim, kamu kan cuma mau dikatakan fulan alim, bukan karena aku, kata Allah. Kemudian orang yang haji juga, saya haji ya Allah, tapi kamu kan cuma ingin dikatakan Pak Haji. Al-Ghazi juga orang yang berperang, tapi kamu kan ingin cuma dikatakan pemberani. Wal Qari, tapi kan kamu cuma ingin dikatakan bahwa bacaanmu bagus. Bacaanmu bagus, kamu itu qari internasional dan lain sebagainya. Karena kamu tujuannya hanya untuk itu, bukan karena aku, kata Allah, maka sudah jelas, sudah terbalaskan itu semua. Orang-orang memuji-muji kamu. Di dunia orang-orang itu memuji-muji kamu. Allah. Maka kita dibimbing oleh para ulama itu mulai dari belajar niat wudhu, kemudian belajar wudhu, belajar niat sholat, kemudian belajar sholat, belajar niat puasa, kemudian belajar puasa, haji bagi yang mampu, zakat juga bagi yang berkewajiban. Semua itu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak ada. Maka setiap amal baik yang kita lakukan, kita sudah diajarkan oleh para ulama pendahulu kita, di akhir niat kita itu ada kalimat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Jadi kalimat lillahi ta'ala, apakah itu di dalam wudhu kita, atau salat kita, atau puasa kita, atau ibadah-ibadah kita yang lain, kita harus paham tentang kalimat itu. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Karena Allah ta'ala, jangan karena yang lain. Jangan karena yang lain. Kalau kita ingin hasil, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin menikmati apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia ini, maka ingatlah bahwa yang menciptakan kita Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang memberi sehat kita Allah, yang memberi kesempatan taufik hidayah kita adalah Allah. Jadi semua amal kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelas kita akan kembali kepada Allah, kemudian kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap amal yang kita lakukan, apakah itu yang baik atau yang sebaliknya, dan sesuai dengan niat kita masing-masing ketika kita melakukan amal-amal itu. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semata karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.